Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar, semangat. Yes. Alhamdulillah, kita kemarin sudah melakukan ulangan bab pertama, yaitu membaca surat Al-Falaq. Bapak lihat semuanya hebat-hebat ya, bisa semua menjawab pertanyaan-pertanyaan, soal-soal yang Bapak berikan. Bapak ucapkan selamat untuk kalian semua. Semoga ilmu di bab pertama yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Amin ya robbal alamin. Untuk hari ini anak-anak, kita akan belajar pelajaran yang kedua atau bab yang kedua, yaitu dengan judul mengimani Allah dan Rasulnya. Mengimani Allah dan Rasulnya. Baik anak-anak, sudah siap mengikuti pelajaran Bapak hari ini? Oke ya, sudah siap ya? Tentang materi mengimani Allah dan Rasulnya. Mari sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu untuk memulai belajar kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak, kita hari ini belajar di bab kedua. Bapak hari ini akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita. Tuhan yang wajib disembah adalah Allah. Ya. Jadi kita harus yakin dan mengimani. Mengiman itu artinya yakin, meyakini bahwasannya Tuhan itu satu. Yang satu itu, Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan selain Allah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, iman kepada Allah ini termasuk rukun iman yang keberapa anak-anak? Rukun pertama Ustaz. Alhamdulillah bisa menjawabnya. Ya, rukun yang pertama, rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Bagaimana kita mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita saja tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, memang Allah Subhanahu wa ta'ala tak terlihat oleh mata kita, namun adanya kita itu karena adanya Allah. Sesuatu yang ada pasti ada yang menciptakan. Contohnya begini, kamu tahu makanan tempe? Tahu Ustaz? Ya, tempe tahu, yang biasa kita beli di pasar. Kenapa bisa ada tempe? Karena ada yang membuat tempe. Ya. Kemudian kamu tahu yang namanya tahu bulat? Ya. Kok bisa ada tahu bulat? Padahal kalau kita ke pasar, rata-rata tahu itu bentuknya segi empat, tahu itu kotak, bahkan ada tahu yang segitiga. Kenapa ada tahu bulat? Karena ada yang menciptakan. Nah, begitu juga dengan kita. Adanya alam semesta ini, adanya kita di dunia ini adalah karena adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik. Mengimani keberadaan Allah yaitu adalah harus bagi kita. Mengimani keberadaan Allah itu adalah salah satu pokok dari keimanan kita. Kalau kita tidak beriman dengan keberadaan Allah, kita belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita harus mengimani bahwasanya Tuhan yang Maha Esa atau Allah adalah Tuhan yang ada di alam ini. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian kita beriman kepada Allah. Keberadaan Allah itu bukti bahwa semua makhluk tunduk kepada Allah. Kemudian Allah adalah tempat kita memohon sesuatu. Kita meminta sesuatu kepada Allah, karena tidak ada tempat yang bisa tidak ada sesuatu yang bisa mengabulkan apa yang kita inginkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya pada zaman dahulu
Sebelum Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, para penduduknya menyembah apa anak-anak? Menyembah berhala, menyembah patung. Apakah patung itu bisa memberikan keinginan umatnya? Tidak, karena patung itu tidak bisa bergerak. Ya. Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan segala sesuatu kepada kita. Jadi kita semua yang ada di alam semesta ini pasti bergantung kepada Allah. Makhluk Allah pun yang Allah benci, yang tadinya ada di surga malah dikeluarkan dari surga dan sudah dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Dia juga, syaitan itu juga bergantung kepada Allah. Karena yang menciptakan syaitan, jin itu juga Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, semua yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah. Semua yang ada di alam ini ciptaan Allah. Siapa itu di alam ini ciptaan Allah? Pertama, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan adalah makhluk ciptaan Allah. Kalian anak-anakku yang sangat Bapak sayangi, janganlah kalian saling membuli antara teman dengan teman. Karena apa? Teman kita yang kita bully itu adalah ciptaan Allah. Kalau kita membuli teman kita, berarti sama saja kita membuli Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang nanti akan balas kita? Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas kita. Nah, kalau kita sudah mendapatkan balasan yang tetapi tidak dibalas oleh orang yang kita bully, itu artinya Allah benci kepada perlakuan kita. Oleh karena jangan saling membuli ya anak-anakku. Nah, kemudian di alam ini ada alam gaib yang Allah menciptakan makhluk di alam gaib, di antaranya malaikat dan jin. Oke, baik. Kemudian setelah kita mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah, yang wajib yang kita yakini keberadaannya, tempat kita meminta segala sesuatu. Bagaimana cara membuktikan tentang keberadaan Allah atau bagaimana Allah itu benar-benar ada? Yang pertama, bagaimana kita membuktikan agar keimanan kita kepada Allah itu kuat? Yang pertama adalah menyembah Allah semata. Menyembah Allah semata. Nah, Bapak salah menulis di sini menyembah alam semesta. Mohon maaf ya anak-anak, ini tulisannya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Artinya hanya menyembah Allah, janganlah menyembah yang lain. Jika kita melihat seseorang yang menyembah atau mengagungkan selain Allah, itu tandanya orang syirik atau orang musyrik. Ya. Kalau kita lihat ada orang yang menyembah selain Allah, misalnya menyembah kepada pohon, kepada batu dan lain sebagainya kecuali Allah, maka orang itu disebut orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kenapa sih kita harus menyembah kepada Allah? Setiap hari kita baca dalam salat, dalam surat Al-Fatihah yang ke nomor 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Sembahlah Allah. Di dalam surat Al-Fatihah sudah jelas, hanya kepada Allah lah kami memohon pertolongan dan hanya kepada Allah lah kita menyembah. Jadi kalau ada yang menyembah selain Allah, berarti harus dipertanyakan keimanannya. Baik, anak-anak sudah paham sampai di sini? Jadi yang pertama, untuk kita membuktikan keberadaan Allah dan mempertebal keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, teruslah kita menyembah Allah. Artinya menyembahlah Allah, janganlah menyembah yang lainnya. Yang kedua,
Setelah kita menyembah kepada Allah semata, yang kedua adalah berdoa kepada Allah semata. Hanya berdoa kepada Allah sesuai dengan surat Al-Fatihah yang tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kami menyembah, dan hanya kepada Allah lah kami memohon pertolongan. Jadi janganlah meminta pertolongan atau berdoa kepada selain Allah. Semua makhluk yang bergantung kepada Allah itu pasti dia berdoa kepada Allah, dan dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa hanya kepada Allah jika menginginkan sesuatu. Firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dijelaskan dalam surat Al-Mu'min ayat 60, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, oleh karenanya segala sesuatu yang kita inginkan haruslah minta kepada Allah. Di antaranya hari ini kita sudah meminta kepada Allah agar virus corona ini pergi dari negara kita yang kita cintai, agar saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai, terutama ibu ayah kita, selalu diberikan kesehatan dan dijauhi dari segala mara bahaya, terutama virus corona. Kita berdoa kepada Allah. Salah satunya yang tadi pagi kita laksanakan bersama, membaca zikir pagi Al-Ma'surat Sughra. Di situ kita membaca a'udzubillahi samiil alim, kemudian baca suratul Fatihah, baca surat Al-Baqarah, baca doa pagi, baca doa menzikir, mengagungkan kepada Allah. Kita berdoa di sana, semoga virus corona ini cepat berlalu. Amin ya robbal alamin. Dan kita bisa bertemu langsung bertatap muka di sekolah yang kita cintai ini, sekolah Dilarab Islamic School. Amin ya robbal alamin. Jadi kita ingin sesuatu, mintanya kepada siapa anak-anak? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 3, bagaimana membuktikan iman kepada Allah dalam pribadi kita? Yang ketiga adalah menjaga kelestarian lingkungan. Alam semesta ini diciptakan Allah untuk keperluan manusia. Misalnya ada hewan, ada tumbuhan, dan lain-lain sebagainya. Jadi manusia dilarang merusak lingkungan, seperti menebang hutan sembarangan, buang sampah sembarangan di sungai, dan lain sebagainya, yang mengakibatkan apabila kita merusak alam, lingkungan, kelestarian lingkungan, kita akan kena dampaknya. Yang menjadi langganan kehidupan di Indonesia diantaranya adalah banjir. Tahu banjir? Kalau kita udah kena banjir, kita bahagia. Kenapa bahagia? Banyak orang yang berenang gratis. Kalau kita berenang ke kolam renang, bayarnya 20.000 udah kemahalan. Nyari yang agak murah, tempatnya kurang enak. Nyari tempat yang bagus, ada tempat ada ombak, ada ombak-ombakannya, ada tempat perosotannya, bayarnya mahal, udah bingung. Nah, kalau kita dapat dalam keadaan banjir, pada bahagia. Yang tadinya tidak bisa berenang karena bayarnya mahal, gratis di depan rumah udah bisa berenang. Tetapi pada kenyataannya, walaupun kita bisa berenang gratis dengan air yang meluap ke rumah kita, itu adalah salah satu contoh akibat kesalahan kita sebagai manusia yang tidak menjaga kelestarian lingkungan, akibat membuang sampah sembarangan, akibat menebang hutan, menebang pohon sembarangan. Akhirnya berdampaknya seperti itu. Banyak gunung-gunung yang longsor, banyak tanah-tanah yang ambles, banyak kali-kali yang meluap,
sehingga mengakibatkan banjir. Nah, menjaga kelestarian lingkungan kita ini sudah dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 11 dan 12. Ayo kita sama-sama membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun innahum innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun, yang artinya, dan bila dikatakan kepada mereka janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Sekarang udah kita lihat banyak sekali perumahan-perumahan yang ada di pinggir kali, yang dahulunya itu adalah kali, yang dahulunya itu adanya kebun, tiba-tiba dibangun dengan apartemen, dibangun dengan perumahan yang mewah. Dia merasa ini adalah sebuah perbaikan, tetapi tidak tahu ketika nanti pada kelamaan kali ini akan mengakibatkan banjir, kali ini akan dangkal, kali ini akan tercemar dan lain sebagainya. Itulah bukti bahwasannya kita ini bukanlah melakukan perbaikan, tetapi kita ini melakukan kesalahan, tetapi kita tidak sadar. Misalnya menebang pohon di hutan sembarangan. Jadi nanti di hutan itu banyak yang longsor, di gunung-gunung itu banyak yang rusak, kemudian panas dan sebagainya, banyak kebakaran hutan. Lanjut. Nah, sekarang kita Bapak akan menjelaskan bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih yakin lagi tentang iman kepada Allah, berikut adalah bukti-bukti bahwa Allah itu benar-benar ada. Yang pertama yang tadi sudah Bapak jelaskan adalah adanya makhluk hidup, adanya kita, adanya manusia di dunia ini karena adanya Allah. Tidak mungkin tidak ada yang namanya tahu bulat kalau tidak ada yang menciptakan. Tidak mungkin tidak ada yang namanya tahu crispy kalau tidak ada yang menciptakan. Ya, karena ada yang menciptakan adalah yang namanya tahu bulat, tahu crispy, tahu jaletot. Itu baru satu tahu, belum tahu-tahu yang lainnya. Ada tahu Sumedang, ada tahu pong dan lain-lainnya. Nah, itu adalah bukti keberadaan, salah satu bukti keberadaan tahu yang ada penciptanya. Nah, adanya Allah itu karena adanya manusia. Manusia diciptakan oleh Allah. Kemudian ada makhluk yang tidak nyata seperti malaikat dan jin, itu juga ciptaan Allah. Malaikat pencabut nyawa, tahu malaikat yang suka mencabut nyawa manusia yang sudah tutup usia, akhirnya meninggal dunia. Ya, itu ada ciptaan Allah. Nah, bukti yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun." Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab Allah. Maka bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Nah, penjelasan bukti keberadaan Allah yang kedua adalah Allah menjelaskan dirinya atau menjelaskan Allah itu ada. Di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 23, Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya,
Itu penjelasan bahwa Allah itu ada atau keberadaan Allah di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah keteraturan alam semesta. Ya, adanya Allah itu, adanya alam semesta ini. Lihat kalian, ada nggak yang mengatur bergeraknya bumi? Ada nggak yang mengatur pergerakannya planet-planet? Adakah yang mengatur pergerakannya bulan? Tidak ada yang bisa mengatur pergerakan bulan. Tidak ada yang mengatur pergerakan bumi. Andai saja jikalau bumi ini atau planet-planet tidak sesuai dengan orbitnya, maka planet-planet ini akan bersaling bertabrakan. Tapi apa? Ternyata tidak ada yang bertabrakan. Misalnya kita lihat, yang mempergerakkan mobil, motor itu adalah manusia. Agar tidak bertabrakan dikasihlah lampu merah. Dikasih lampu merah. Juga ada lampu merah rambu-rambu agar tidak saling bertabrakan. Tapi mobil, motor itu tergantung manusia yang bawanya. Ketika ada lampu merah main terobos aja. Akhirnya apa? Kecelakaan. Nah, pergerakan bumi, pergerakan planet-planet yang ada di ruang angkasa itu yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi termasuk pergerakan bumi, pergerakan hujan turun, pergerakan lain sebagainya yang ada, yang kita lihat ini adalah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق الله رب العالمين." Yang artinya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengakibatkan dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Jadi pergerakan bumi bisa berputar, hujan bisa turun, matahari bisa berjalan, bisa tenggelam, bisa muncul lagi. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan tentang mengimani Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengimani Allah Subhanahu wa taala termasuk rukun Islam yang rukun iman yang keberapa, anak? Yang pertama. Baik, itu saja Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.